sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang himpunan, tapi kali ini kita akan bahas eksekusi soalnya nih, bukan lagi teorinya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video teorinya, boleh ditonton dulu supaya ngerjain latihan soal bareng aku di sininya lebih mudah dipahami seperti itu ya. Jangan lupa juga buat di-like dulu video-video yang ada di channel Dinar All in One dan jangan lupa untuk di-subscribe, nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru. Oke? Tanpa beberapa lama lagi, langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini sebenarnya soalnya nggak begitu sulit ya. Jadi teman-teman boleh coba pause dulu videonya, nanti tulis di kolom komentar dapatnya jawabannya A, B, C, D, atau E. Kita cocokin sama jawaban yang akan aku bahas bareng-bareng di sini. Oke, jadi untuk mengerjakan soal macam seperti ini, kita di sini diberikan gambar diagram gitu ya. Ada yang namanya diagram. Nah, diagram ini diagram Venn namanya. Di sini digambarkan sebuah diagram yang terdiri dari 3 buah himpunan. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Di sini kita diminta untuk mentranslate atau mentranslasi gambar menjadi seperti yang ada di opsi ini nih. Operasinya apa aja. Nah, aku kalau disuruh ngerjain soal seperti ini, akan menyarankan teman-teman untuk mencoba menguji jawabannya satu persatu. Jadi, diuji dari A sampai E. Tapi tipsnya nih aku tulis di sini ya, tips. Nah, kelihatan ya warna merah. Tipsnya nggak harus urut. Jadi kalau teman-teman mau ngerjain menguji jawaban A, B, C, D, atau E, nggak harus selalu dari A ke B, ke C, ke D, atau ke E. Boleh teman-teman random, karena dengan opsi yang kita random nih ngujinya, kita bisa mempercepat pengerjaannya kalau misalnya jawabannya ternyata keberuntungannya lagi deket sama yang kita mulai gitu. Jadi misalnya jawabannya D. Kalau kita mulai dari A, kita harus 4 kali nguji. Tapi kalau kita mulai dari E, kita cuma perlu 2 kali nguji. Jadi tips yang perlu teman-teman notes di sini ya, take notes, nggak harus ngurut. Oke. Di sini kita coba terapkan nggak harus urut. Kita coba misalnya kita kerjain dari E gitu ya. Kita coba uji opsi E. Nah, untuk menguji ini kita perlu menggambarkan 3 buah himpunannya dulu. Kayak gini kan himpunannya. Anggap aja gambarnya bagus ya. Untuk opsi yang E, katanya E dikurang B irisan C. Untuk mengerjakan ini, kerjakan yang dalam kurung dulu. Kalau ini A, ini B, ini C, maka B irisan C itu yang ini. Nah, kemudian katanya A dikurang B irisan C. Nah, A itu yang mana? A itu kan yang hijau nih ya, yang hijau. Kalau A kurang B irisan C berarti B irisan C-nya dibuang gitu kan. Atau dihilangkan. Jadi yang kita lihat adalah si A-nya aja. Sehingga gambar ini kalau kita bentuk ulang, kayak gini, jadinya cuma yang A-nya aja tanpa ada B irisan C-nya. Makanya jawabannya kayak gini nih. Nah, yang B irisan C-nya ini nggak masuk. Apakah sama soal? Ternyata belum sama. Jadi bukan yang E jawabannya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman yang mau nge-capture, boleh di-capture dulu. Karena ini akan aku hapus supaya nggak pusing gitu ya, terlalu berantakan. Ini aku akan hapus kayak gini. Kita coba lagi uji ke yang mana nih. Mau A, B, C, D, atau E? Coba kali ya, coba yang D dulu deh, coba yang D. Kita uji opsi D. Opsi D itu gini gambarnya kayak biasa. Ini A, ini B, ini C. Opsi D itu katanya A irisan B dikurang C. Berarti kita gambar dulu A irisan B. A irisan B itu yang mana? A irisan B itu yang ini. Dikurang C. Berarti dikurang yang bagian C-nya. Bagian C itu yang ini kan, yang tengah-tengah kecil ini. Berarti kalau misalnya kita gambarkan ulang, A irisan B gabung C itu, A irisan B dikurang C itu hanya yang ini nih, sini. Ininya enggak, yang lainnya enggak juga. Jadi bukan juga jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke yang C gitu ya. Kita lanjut ke opsi yang C. Kalau teman-teman tadi kelewatan, boleh di back dulu aja, di mundurin videonya. Kita coba uji yang C.
Nah, yang C ini katanya A gabung B kurang C. A gabung B itu mana? A gabung B itu kan ini ya, semua A digabung sama semua B. Dikurang C, berarti yang C ini nggak termasuk harusnya. Jadi yang ini, sorry warna apa yang biar kelihatannya, warna hijau. Yang C ini nggak masuk. Pokoknya semua yang C itu nggak masuk. Artinya kalau kita gambarin ulang, gambarnya akan menjadi seperti ini. A gabung B dikurang C. Berarti A gabung B yang nggak ada C-nya. Yaitu ini aja. Nah, ternyata jawaban yang C ini sama nih kayak soalnya. A gabung B awalnya gini. Tapi yang C-nya nggak ikut nih. Ini, sama ini nggak ikut. Jadilah hasil akhirnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi dari pengujian kita, ketemulah jawabannya yang C. Gitu. Nah, kebetulan di sini jawabannya yang C nih. Jadi kalau kita mau nguji dari awal sama dari akhir sama aja gitu. Kalau berurutan. Kalau misalnya teman-teman mau random, boleh aja misalnya dari E. Salah kita uji C, boleh aja. Jadi kenapa kita harus acak? Sekali lagi aku tekankan, karena dengan kita ngacak ujinya, bisa jadi kita meningkatkan atau memperbesar probabilitas kita menemukan jawaban yang benar dengan lebih cepat. Kayak gitu, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih sama nih. Sekarang kita coba terapkan lagi tips yang tadi aku kasih. Kita nggak usah urut, coba kita kerjain dari D. Dari D ya, dari yang D. D itu katanya B gabung C dikurang A. B gabung C dikurang A berarti B gabung C dikurang A itu aku kalau gambar susah ya. B gabung C itu aku gambarin pakai warna merah. Nih. Dikurang A, berarti yang A-nya ini nggak ikut. Kalau yang A-nya itu nggak ikut, berarti ini nggak ikut. Ini nggak ikut, ini nggak ikut. Jadi sebenarnya B gabung C dikurang A itu bisa kita gambarkan dengan, aku coba gambarin ulang tapi kalau jelek ya karena nggak pakai penggaris ya. Ini gini, terus ini gini. B gabung C dikurang A itu hanya yang ini aja. Jadi yang A-nya benar-benar pure kosong. Ini A-nya pure kosong. Apakah sama? Ternyata enggak. Di sini di soal yang diminta itu B-nya malah nggak ada sama sekali. Kalau opsi yang D kan B-nya ada nih. Berarti bukan opsi yang D. Oke, bukan opsi yang D. Sekarang kita mau ngacak. Coba aja ke E deh. Coba ke E gitu ya. Kalau kita coba ke E, C dikurang A gabung B. C itu yang mana? C itu kan semua ini. Kemudian dikurang A gabung B. A gabung B itu yang hijau nih. Aku gambarin hijau. Biru deh, biru. A gabung B nih. Berarti kalau C dikurang A gabung B, yang merah, tapi yang nggak ada birunya. Jadi yang merah sama biru gabung ini nggak. Jadi yang benar-benar pure merah aja. Yang pure merah aja yang mana? Ternyata sama jawabannya kayak yang ada di soal. Jadi ini nih. Ini C. Yang biru ini C dikurang A gabung B. Jadi A gabung B-nya sama sekali nggak ada gitu yang diarsir. Maka jawabannya yang E. Seperti itu. Nah, bayangin kalau teman-teman ngerjain dari A ke B, ke C, ke D, baru ke E. Teman-teman ngerjain 5 kali. Gitu. Jadi makanya balik lagi tipsnya nggak harus ngurut. Oke? Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk latihan soal dari himpunan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa juga buat nyari-nyari bentuk soal yang lain. Kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain di kolom komentar, sebisa mungkin aku jawab-jawabin. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di materi kali ini. Next video kita akan bahas tentang SPLDV.